Lumayan lah tadi nyebat bentar. Tadi berapa batang ya? 3 atau 4? Adalah bodo amat. Duh, pusing. Minum dikit kali ya? Kayaknya enak. Ya udahlah. Kenapa juga kalau minum? Kan tidak mengganggu apa-apa. Di rumah sebenarnya aku tiada berhenti untuk belajar. Kedua orang tuaku memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap nilai-nilai aku. Namun hal tersebut malah membuat aku menjadi tertekan. Tidak jarang nilai yang aku peroleh itu tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Ya, aku menjadi merasa kecewa, sedih, dan cemas. Terlebih lagi aku tidak memiliki teman yang aku bisa cerita maupun yang bisa mendukung aku. Maka dari itu untuk melepaskan rasa tersebut, setidaknya untuk sementara, aku berusaha untuk melukai tubuh aku sendiri. Halo semuanya. Halo. Oke, gimana kabarnya nih? Baik, Bu. Oke. Kan boleh tolong dibantu ya untuk menyalakan mic-nya? Bentar ya Bu. Oke, sambil menunggu, kira-kira apakah ada pertanyaan mengenai materi minggu lalu? Nah Bu, Oke, karena nggak ada pertanyaan, maka kita akan melanjutkan materi hari ini. Bu, maaf ya, Bu, saya telat. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai sistem endokrin dan sistem kekebalan tubuh. Tapi sebelumnya, ada satu hal penting yang perlu teman-teman ingat. Nah, seluruh sistem tubuh kita dapat berfungsi dengan baik apabila kondisi tubuh kita mendukung. Menurut teman-teman, apakah ada yang tahu nih, kira-kira kondisi yang mendukung itu apa sih? Saat tubuh berada dalam kondisi homeostasis atau stabil, Bu. Betul. Nah, salah satu hal yang tidak disadari oleh banyak orang adalah hal-hal yang menjadi kebiasaan dalam hidupnya sangat mempengaruhi kondisi tubuh orang. Sebagai contoh, orang yang memiliki gaya hidup yang buruk akan menghambat fungsi tubuhnya untuk bekerja secara optimal. Mulai dari hal kecil seperti kurang tidur maupun kurang nutrisi. Hal ini dapat menyebabkan gangguan terhadap sistem tubuh kita. Pada orang yang sering mengurangkan waktu istirahat atau tidur, pemulihan atau waktu regenerasi organ dalam tubuhnya berkurang. Nah, apabila hal ini terjadi dalam jangka waktu panjang, tentunya akan menyebabkan masalah suatu saat nanti. Contoh lain dari hal yang dapat menyebabkan gangguan dalam tubuh kita adalah kebiasaan mengkonsumsi alkohol setelah kondisi tubuh yang buruk. Nah, apakah ada yang dapat menyebutkan salah satu akibat dari kebiasaan buruk ini? Kerusakan organ dan ketidakseimbangan hormon, Bu. Oke, betul. Nah, di zaman sekarang banyak sekali anak muda yang mengalami depresi. Mengenai hal ini, kalian bisa mencari tahunya sendiri apabila tertarik ya. Nah, depresi secara tidak langsung dapat menyebabkan berbagai jenis gangguan, mulai dari gangguan pencernaan, gangguan perasaan jantung, bahkan menyebabkan imunitas tubuh menurun. Oleh karena itu, kalian harus mulai memikirkan sekitar, peduli terhadap sekitar, agar kalian bisa menolong apabila teman kalian mengalami depresi atau permasalahan jiwa. Nah, tentunya jangan lupa untuk menjaga kesehatan diri kita masing-masing. Oke, kita akan melanjutkan ke materi kita mengenai sistem endokrin dan sistem kekebalan tubuh. Saudara-saudara sekalian, kita adalah
manusia adalah satu-satunya ciptaan Allah yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, atau yang lebih dikenal dengan istilah imago Dei. Segambar dan serupa dengan Allah berkaitan dengan kesempurnaan Allah dalam pribadi yang kudus, memiliki intelektual, perasaan, dan kehendak bebas. Namun semuanya ini rusak ketika manusia jatuh dalam dosa. Manusia kehilangan keputusannya dan lebih memilih untuk melakukan kehendak bebasnya. Dalam kehendak bebasnya, manusia melakukan perbuatan-perbuatan jahat di hadapan Tuhan dan mempergunakan tubuh mereka dengan keinginan mereka sendiri. Hal ini dilakukan oleh manusia karena manusia tidak memahami tujuan dan makna hidup manusia, sehingga mereka merasa tubuh itu tidak perlu dijaga. Tetapi karena Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib, Tuhan Yesus telah menyempurnakan gambar dan rupa Allah di dalam diri manusia dan memberikan manusia makna dan tujuan hidup yang baru. Apa makna dan tujuan hidup yang baru? Mari kita buka pada 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudara, tubuh bukanlah milik dan hak kita lagi. Kini tubuh adalah milik Allah, sehingga kita harus memuliakan nama Allah melalui tubuh kita. Dengan cara apakah kita bisa memuliakan Allah? Kita bisa menjaga tubuh kita dari dosa, seperti seks bebas dan minum minuman keras. Menjaga kesehatan tubuh kita, baik mental maupun fisik, agar kita dapat melayani Tuhan secara maksimal. Dengan cara makan makanan yang sehat, cukup istirahat, dan kita dapat menjauhi kebiasaan-kebiasaan buruk seperti merokok ataupun narkoba. Maka dari itu, saudara-saudara, marilah kita kembali ke jalan yang benar dan muliakanlah Allah. Nah guys, gimana sharing hari ini tentang tubuh kita adalah bait Allah dan kita harus jaga tubuh kita untuk pribadi Allah itu terlihat dalam tubuh kita. Nah, siapakah yang mau sharing hari ini? Atau adakah yang mau sharing seminggu ini? Atau yang berhubungan tentang sharing firman Tuhan hari ini? Boleh Nadine. Sebenarnya aku mau sharing sedikit. Dari firman tadi, aku merasa terpanggil untuk membagikan sedikit kisah dari aku. Sebenarnya selama ini aku telah melakukan hal yang bilang tidak pantas dengan melakukan cutting. Seperti yang kita sudah ketahui, itu adalah dengan melukai diri sendiri. Jadi sebenarnya alasan dari aku melakukan cutting ini tidak terlalu sederhana. Di rumah orang tua aku selalu menekan aku untuk belajar terus-menerus, dan juga teman-teman aku tidak ada yang mendukung sama sekali. Jadi dengan aku melampiaskan rasa sakit itu secara fisik, aku merasa lega dan puas secara sementara. Namun setelah mendengar firman tadi, aku merasa terpukul dan merasa bersalah karena aku telah melukai apa yang telah Tuhan berikan kepada aku. Thank you ya Nadine atas sharing Nadine. Jadi yuk kita semua teman-teman, kita satukan hati kita mau bawa dalam doa biar Tuhan yang jaga hidupnya Nadine dan Tuhan memberikan kita keluarga kita. Laporan lagi. Nggak ada habis-habisnya. Nyebat dulu deh. Tapi kata Bu Pendeta ini nggak memuliakan nama Allah ya. Toh ntar aku sakit juga. Kita tahu, mahasiswa dan anak muda zaman sekarang tentunya tak jauh dari kata begadang atau tidur tengah malam. Namun, tahu nggak sih kalau begadang itu ternyata sangat buruk bagi kesehatan kita loh. Selain berdampak bagi kesehatan kita, begadang juga berdampak khususnya pada studi kita. Maka dari itu, mulai dari sekarang, mari kita prioritaskan kesehatan kita dengan mengubah pola hidup menjadi lebih baik dan memberikan waktu yang cukup untuk beristirahat. Ayo gunakan waktu kita untuk mulai produktif dan menghasilkan sesuatu yang positif.
Sebenarnya saya minum alkohol buat apa sih? Bukan membantu, tapi malah membuat saya tidak fokus dan hangover pada hari berikutnya. Alkohol juga merupakan racun yang harus difilter pada hati. Hati merupakan organ yang dapat beregenerasi. Namun, konsumsi terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan permanen dan meningkatkan resiko kanker hati. Selain itu, hal ini juga bertentangan dengan ajaran Kristen. Pada 1 Korintus 6 ayat 9 hingga 10, disebutkan bahwa pemabuk tidak akan mendapat bagian dari kerajaan Allah. Namun tetapi, ayat berikutnya menyatakan bahwa orang yang memberikan dirinya untuk disucikan dan dikuduskan telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah. Maka teman-teman, biarpun ada di antara kita yang tidak memahami tentang kerajaan Allah, tolong berhentilah mengkonsumsi alkohol demi kesehatan pribadi. Sekarang aku berusaha untuk mengubah hidup aku. Memang sebenarnya tidak begitu banyak yang berubah. Seperti masih banyak tugas juga yang membuat aku lelah maupun stres. Namun, aku melampiaskan rasa tersebut dengan beristirahat sejenak dan mengalihkan pikiran dengan membaca buku. Selain itu, aku berusaha untuk membaca firman Tuhan setiap pagi sebelum menjalankan aktivitas. Dengan demikian, aku belajar untuk mengenal dan menjalin hubungan dengan Tuhan. Makanya, aku bisa merasa bersyukur dan bersukacita setiap harinya. Luka di tangan aku memang masih terlihat sangat jelas. Namun luka tersebut mengingatkan aku akan kasih dan penyertaan Tuhan sehingga aku bisa lepas dari melukai diri. Aku juga menjadi sangat semangat untuk pergi bertemu teman-teman di persekutuan doa setiap minggunya.